Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Nah, yang pertama ada etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, kebiasaan, adat, perasaan, sikap dan cara berpikir. Etika dalam arti yaitu ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika adalah pemikiran mengenai suatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Dan yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika merupakan cara hidup bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran untuk memberi tuntunan atau panduan bagi warga negara dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu dalam bersikap di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, etika Pancasila. Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda atau bertentangan etika berdasar pada kewajiban, tujuan, tindakan, dan pengembangan karakter moral, melainkan merangkum aliran-aliran tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang ketiga, etika Pancasila. Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda atau bertentangan etika berdasar pada kewajiban, tujuan, tindakan, dan pengembangan karakter moral, melainkan merangkum aliran-aliran tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang keempat, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia, sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengutamakan agama, sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantakkan semangat persatuan dan mengancam desintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara, seperti kasus penyerbuan lembaga pemasyarakatan Cebongan, Yogyakarta pada 2013 lalu. Yang kelima, perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda masyarakat, terutama generasi muda. Generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan karakter yang baik dihadapkan pada banyaknya paham yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi, sehingga mereka kehilangan arah. Terlebih paham-paham dari luar akibat globalisasi tersebut. Yang kedua, korupsi merajalela. Karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu norma dalam menjalankan tugasnya, penyelenggara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman baik dan buruk suatu perilaku. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Kepatuhan masyarakat terhadap pajak masih rendah, padahal peranannya meningkat setiap tahun dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM seperti KDRT, penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga,
penelantaran anak-anak yatim. Itu semua menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming. Hal tersebut menandakan kesadaran masyarakat belum maksimal. Masyarakat Indonesia cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional, mau menang sendiri tanpa memikirkan dampaknya. Nilai Pancasila yang sulit dilaksanakan yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Mengembangkan sikap tanggung rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Alasannya karena sebagian besar masyarakat masih memikirkan dan mementingkan egonya masing-masing. Dalam kenyataannya banyak sekali yang acuh tak acuh dengan nilai kemanusiaan. Bahkan banyak yang masih membeda-bedakan harkat dan martabat manusia dengan materi. Dalam lingkungan yang kecil pun rasa kemanusiaan jarang sekali muncul kecuali pada orang yang benar-benar peduli akan rasa kemanusiaan. Dan yang terakhir, studi kasus. Bullying merupakan kejahatan etika komunikasi berbahaya yang telah ada sejak zaman dulu kala. Bullying bersifat mengintimidasi korbannya dengan melakukan pelecehan atau ancaman verbal. Mengutip data yang dikeluarkan oleh KPAI bahwa jumlah kasus di sektor pendidikan per 30 Mei 2018 mencakup tawuran 14,3%, kekerasan atau bullying 25,5%, dan putus sekolah 18,7%. Kasus perundangan atau bullying yang dialami seorang siswi SMP di Pontianak menarik perhatian publik tanah air, bahkan dunia. Sebagaimana diketahui, siswi Malang bernama Audrey di Pontianak menjadi korban perundangan yang dilakukan oleh 12 siswa SMA pada 25 Maret tahun 2019. Menurut psikolog Meiti Arianti STP MPSI, kasus penganiayaan dan bullying yang kembali melanda ini adalah bentuk kurangnya psikoedukasi tentang bullying kepada guru-guru dan siswa-siswinya. Hal ini menjadi sangat penting karena kasus bully justru banyak terjadi di sekolah yang seharusnya menjadi tempat anak-anak belajar dan mendapatkan nilai-nilai moral. Tutur Mei saat dihubungi Okezone via pesan singkat, biasanya karena mereka kurang peka, mencari perhatian, modeling perilaku keluarga, mendapatkan reward karena membuli, tidak ada kontrol emosi, pernah menjadi korban bully, cemburu, hingga frustasi, tegas Mei. Hal yang menjadi penyebab utama yaitu rusaknya moral dan karakter akibat dampak globalisasi yang memberi pandangan, tren, gaya hidup, hingga kehidupan bermasyarakat. Solusi yang terbaik adalah pendidikan karakter yang harus lebih ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal dan non-formal. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.